Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anissa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap pada mata kuliah komunikasi dalam organisasi kelas A. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang pertama. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai komunikasi organisasi, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita harus memahami mengenai pengertian dari komunikasi dan juga pengertian dari organisasi. Yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi atau communication yang berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang artinya common, sama. Jadi secara umum, komunikasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan, pendapat, perasaan, atau memberikan berita atau informasi kepada orang lain, di mana berita atau informasi tersebut dapat berupa perintah, saran, pendapat, baik dalam bentuk ucapan langsung, tulisan, gambar, kode, dan yang lainnya, yang berupa edaran, pengumuman, dan lain sebagainya. Komunikasi bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, namun juga sebagai sebuah seni bergaul. Selanjutnya yaitu pengertian dari organisasi. Organisasi atau organization merupakan suatu unit-unit sosial yang memiliki kerja dan juga pembagian tugas masing-masing, namun saling berhubungan dan juga berkaitan satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga cita-cita bersama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu bentuk pertukaran pesan di antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi tertentu dalam hubungan hierarkisnya satu sama lainnya dalam melakukan suatu fungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi memerlukan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan juga bertindak atas suatu informasi. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang kedua. Komunikasi bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, namun juga sebagai sebuah seni bergaul. Maksudnya ialah, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, terutama saat kita mulai berhubungan dengan orang lain. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa setiap manusia tentunya membutuhkan manusia lainnya. Maka dari itu, diperlukan adanya sosialisasi yang dapat menciptakan hubungan antara tiap manusia agar dapat berkembang dan juga dapat memberikan manfaat pada diri sendiri dan juga bagi orang lain. Seperti manfaat yang terdapat pada komunikasi secara fatik, antara lain dapat menambah teman dan juga dapat menambah pengetahuan baru, yang awalnya hanya sekedar senyum dan juga ngobrol. Lambat laun, akan dapat menambah hal-hal baru dan juga pengetahuan baru antara komunikator dan juga komunikan. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi sebenarnya bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, namun juga sebagai sebuah seni bergaul, agar kita dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang ketiga. Salah satu prinsip komunikasi yaitu komunikasi bersifat sistemik. Artinya, di dalam diri setiap orang itu mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang, adat istiadat, budaya, pendidikan, dan juga pengalaman. Dan semua faktor internal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam berkomunikasi. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi keluarga, dan juga kondisi lingkungan sekitar di mana seseorang tersebut bersosialisasi juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut dalam melakukan komunikasi. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang keempat.
Komunikasi pemerintah Indonesia memegang peranan penting dalam hal penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun berdasarkan penelusuran dokumen yang ada, setidaknya ada beberapa masalah utama dalam hal komunikasi pemerintahan Indonesia dalam hal penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain yang pertama yaitu permasalahan kurang akuratnya data dan informasi seperti data kematian yang tidak sesuai dengan panduan WHO, dan juga kurang akuratnya data bantuan sosial. Permasalahan minimnya sosialisasi dan juga rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penolakan di rapid test, penolakan swab test, penolakan vaksin, dan juga fenomena pengambilan paksa jenazah penderita COVID-19. Sedangkan permasalahan kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan dapat dilihat dari adanya perbedaan kebijakan antara organisasi pemerintahan dengan yang dikomunikasikan kepada publik. Beberapa hal di antaranya yaitu terjadinya tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah. Selain itu, adanya pemberian izin masuk kepada tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia selama pandemi COVID-19. Selain itu juga adanya pengaturan pengoperasian kepada ojek daring. Jadi, menurut saya, komunikasi pemerintahan Indonesia yang efektif dalam hal penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, yakni dengan menerapkan komunikasi resiko sebagai pertimbangan utama, sehingga komunikasi pemerintahan di Indonesia harus disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Selain itu, komunikasi pemerintahan di Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek perilaku. Bagaimana seseorang bereaksi dan juga bagaimana seseorang bertindak atas saran dan juga informasi yang diterima. Baiklah, sekian dari saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zulkarnain SOS MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah komunikasi dalam organisasi kelas A. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun tindakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.